dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, seiring dengan harapan semoga cinta kita terus terbarui, cinta kita senantiasa terus berlimpah, bertambah kepada sang junjungan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Para hadir, baginda Nabi adalah sosok yang cintanya melebihi cinta orang tua kita kepada diri kita. Perhatian beliau kepada umat begitu sangat kuat sehingga diabadikan oleh Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ketika orang tua secara nalurinya tidak ingin anaknya celaka, tidak ingin anaknya mendapatkan suatu malapetaka, Nabi jauh lebih sangat mengkhawatirkan tentang umatnya jangan sampai celaka di dunia hingga di akhirat. Beliau berharap seluruh umatnya dianugerahi keimanan. Tidak hanya ketika semasa beliau masih berada di dunia, tetapi bahkan setelah beliau pun yantaqil ila rahmatillah di alam barzah, terus memperhatikan kondisi umatnya. Suatu ketika semasa hidup Nabi telah memberikan informasi bahwa kelak di kemudian hari, bahkan di alam barzah nanti beliau akan terus memantau kondisi umatnya. Uridat alayya a'malu ummati, diperlihatkan kepadaku amal umatku, hasanuha wa sayyi'uha, kebaikannya dan keburukannya. Fawajadtu fi mahasini a'maliha annal adha yumatu 'anil tariq. Kemudian aku temukan dari berbagai kebaikan amal umatku ada rintangan di jalan yang dibersihkan. Mungkin ada batu, mungkin ada kerikil, ada duri yang merintangi jalan, mengganggu orang yang lewat, dibersihkan oleh seseorang. Amal yang dianggap sekecil itu pun sampai informasinya kepada Nabi, diberitahukan kepada Nabi, dan beliau bahagia, senang. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'atu fil masjidi la tudfan. Dan aku menjumpai dari sejumlah catatan amal buruknya umatku ada kotoran semacam ludah atau ingus di dalam masjid tidak dipendam. Dulu masjid merupakan beralaskan pasir, tidak dipendam, jadi ada di permukaan sehingga terinjak oleh orang yang melintasi masjid, dan itu mengganggu. Kotoran, gangguan yang menjadi keburukan umat ini sekecil itu pun sampai kepada Nabi. Maka semoga amal kita menjadi amal-amal kebaikan yang menjadi bahagia baginda Nabi Muhammad SAW, membuat beliau ridha, membuat beliau senang. Jika bebatuan, kerikil, duri yang disingkirkan bisa membuat Nabi bahagia, bagaimana dengan yang membuat jalan kehidupan ini, membimbing generasi anak bangsa ini menuju jalan yang benar, siratal mustaqim, dididik dengan baik, diarahkan dengan baik, maka tentu jauh Nabi lebih bahagia. Dan sebaliknya, ketika hanya kotoran yang dianggap remeh, ludah ataupun lainnya
ada di masjid dan tidak dibersihkan. Bagaimana dengan yang merusak, mengotori moral, akhlak anak bangsa ini? Tentu Nabi jauh lebih bersedih hati. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan satu hadis yang beliau kumpulkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tentang niat. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Dahulu kami bersama baginda Nabi dalam suatu peperangan. Tutur sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Faqala, kemudian Nabi bersabda, inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al-marad. Sesungguhnya di kota Madinah ada sejumlah orang yang tidak ikut berjalan seperti kalian, tidak menempuh suatu lembah bersama kalian, kecuali mereka tetap bersama kalian. Mereka tertahan oleh penyakit atau dalam kondisi sakit. Ada orang fisiknya, tubuhnya ada di Madinah, tapi mendapatkan pahala seakan-akan ikut menyertai Nabi dalam peperangan. Siapakah mereka? Orang yang niatnya ingin berperang bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, namun ada kendala, ada udzur syar'i. Ini menunjukkan bahwa niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Dia tidak melakukan suatu amal, tetapi dengan niat yang baik dia memperoleh pahala amal tersebut. Maka kita berharap hari ini saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain, di Gaza, Palestina, kita tidak mampu hadir datang menyertai mereka, membantu mereka, menolong korban peperangan, membantu kaum mustad'afin yang terzalimi. Tapi hati kita bersama mereka, niat kita bersama mereka, doa kita bersama mereka. Semoga kita dicatat berjuang bersama mereka. Dan semoga Allah memberikan kemenangan, kejayaan ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Suatu ketika kami masih berada di Rusaifah, Mekah, ada tamu dari Irak. Pada waktu itu sedang terjadi perang antara Irak dan Amerika. Tamu ini berkisah bahwa dalam kondisi perang itu melihat guru kami yang sebenarnya ada di Mekah hadir ikut perang. Kami heran, ini berbohong atau cerita dusta. Lalu apa kepentingannya? Tidak ada kepentingan apapun. Tidak menceritakan kisah itu di depan guru kami, dan tidak ada hasil yang didapatkan ketika diceritakan kepada kami. Apakah kemudian seseorang diserupakan dengan sosok wajah guru kami karena niat beliau ingin menyertai kaum muslimin yang sedang berjuang membela negerinya di Irak? Wallahu a'lam, boleh jadi demikian. Maka kami teringat hadis tadi, niat seseorang bisa mendapatkan pahala kebaikan amal yang tidak dilakukan.
Beliau As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki adalah sosok yang dianugerahi oleh Allah, bahkan bisa bertemu berjumpa Nabi yaqadatan. Hingga suatu ketika saat beliau di kediamannya di Madinah sedang istirahat, seorang santri yang menjadi saksi peristiwa ini pun menyaksikan beliau bangun duduk, tiba-tiba berdialog dengan seseorang yang tidak ada kelihatan sosoknya. Tiba-tiba beliau mengucapkan salam, waalaikumsalam, ahlan wa marhaban, ahlan. Beliau kemudian mengatakan, na'am, absyir, aji indakum, saya datang, saya akan datang. Setelah itu beliau menoleh pada santri, kamu tahu siapa yang datang? Tidak, wahai guru, saya tidak melihat siapapun kecuali engkau dan saya. Kami berdua di situ. Habibi baginda Nabi Muhammad SAW datang dan mengundang kita untuk segera menuju Masjid Nabawi. Begitulah seseorang bisa hadir membersamai Nabi, tentu dengan niatnya, dengan kekuatan niatnya. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil. Sesuai dengan masyiatullah, jika Allah berkehendak seizin Allah, kun fayakun, maka Allah pun mengizinkan fisik kita, tubuh kita di sini, tapi hati kita ingin senantiasa membersamai baginda Nabi Muhammad SAW. Seseorang secara fitrah, ketika dia sering mengingat sesuatu hingga terbawa dalam mimpinya, maka ingatan itu adalah ingatan yang terus berulang. Ketika yang diingat adalah pekerjaannya, maka yang hadir dalam mimpinya adalah pekerjaannya. Ketika yang diingat adalah orang yang dicintainya, maka yang hadir dalam mimpinya adalah orang yang dicintainya. Bagaimana ketika seseorang lisannya, hatinya, pikirannya senantiasa mengingat, menyebut baginda Nabi Muhammad SAW, maka tentu semoga kita berharap mimpi indah berjumpa baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara sekian banyak rangkaian sholawat, ada yang disebut dengan sholawat azimiyah. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladzi mala arkan arsyillahil azim wa qamat bi awarimullahil azim, dan seterusnya hingga di akhir dari susunan gas ini ada doa berharap berjumpa baginda Nabi Muhammad SAW ya ghatatam ammanama, baik dalam kondisi terjaga ataupun dalam kondisi tidur bermimpi indah. Semoga kita teranugerahi. Amin Allahumma amin. Jaddidu imanakum, aktsiru min qawli la ilaha illallah